Halo semuanya, jadi di presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang Kabinet Natsir. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, Aldi Suryadi, ada Desi Natalia, ada Nova Raffi, ada Silva Aulia, dan Siva Sofia. Latar belakang. Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, Republik Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula dengan perubahan Undang-Undang Dasar dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perubahan ke Undang-Undang Dasar Sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal, sehingga era ini dikenal dengan sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet yang masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zakon Kabinet. Masa demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebutan pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September tahun 1950 hingga 20 Maret tahun 1951. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Natsir telah menjadi anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia sejak Indonesia merdeka. Natsir memiliki keinginan untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia menjadi negara kesatuan, bukan dalam bentuk serikat. Dalam memperjuangkan sesuatu di tahun 1950, kita harus mencapai sasaran tanpa lawan-lawan merasa terkalahkan. Natsir mencoba menerapkan pandangan ini ketika ia berusaha keras untuk menggolkan mosi integral yang dirancang di DPR sebagai upaya dianggapnya yang paling baik untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tanggal 3 April 1950, akhirnya mosi integral diterima secara utuh oleh DPR. Dan atas dasar itu, Perdana Menteri Hatta mengadakan perundingan antara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur atau NST, dan Negara Indonesia Timur atau NIT, untuk bersama-sama melebur diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa adanya pihak-pihak yang merasa terkalahkan. Parlemen menerima mosi yang kemudian terkenal dengan sebutan Mosi Integral Natsir. Dan dengan demikian, pemerintah dapat melakukan langkah untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, secara resmi, Indonesia telah kembali kepada negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem parlementer. Presiden Soekarno kemudian mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri pada 17 Agustus 1950 yang menjadi awal terbentuknya kabinet pertama yang menduduki sistem pemerintahan Indonesia, yaitu Kabinet Natsir pada 6 September 1950. Adapun program Kabinet Natsir adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstitut dalam waktu yang singkat. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. 4. Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat, serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan. 5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan. 6. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara gerilya ke dalam masyarakat.
7. Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat. Ada pencapaian atau prestasi. Berikut adalah beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kabinet Natsir, yakni yang ke-1 ada di bidang ekonomi terdapat Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kedua, menerapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, Indonesia bergabung dengan PBB. Yang keempat, berlangsung perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Selain itu, selama masa Kabinet Natsir aktif, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kabinet, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah keamanan dalam negeri, yakni pemberontakan di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DI atau TII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Lalu yang kedua, ada perjuangan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami kebuntuan atau kegagalan. Ketiga, ada penerapan Sumitra Plan. Saat ini pengusaha nasional diberikan bantuan kredit, tetapi pengumumannya tidak tepat sasaran. Jatuhnya Kabinet Natsir terjadi karena partai koalisinya, yakni PNI, tidak masuk ke dalam susunan kabinet. Setelah itu, PNI memutuskan untuk menjadi partai oposisi bersama Murba dan PKI. Selama Kabinet Natsir aktif, partai oposisi selalu melontarkan kritik terhadap kinerja kabinet. Salah satunya saat ada mosi Hadikusumo dan PNI yang menuntut pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 Kabinet Hatta supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis, karena dalam PP nomor 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Setelah pemungutan suara parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen, namun hal ini membuat Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri dan mengakibatkan kerenggangan antara kabinet dengan parlemen. Akibatnya, Kabinet Natsir kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951. Jadi kesimpulannya adalah, Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September tahun 1950 dan bertugas sejak 7 September tahun 1950 hingga 21 Maret tahun 1951. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang Kabinet Natsir.